Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Deru hujan deras terus berlanjut tanpa henti sepanjang malam. Awan gelap berkumpul seperti pasukan besar, berderap melintasi kota kuno. Bentrokan guntur dan kilat membangkitkan dengkuran kuda-kuda surgawi. Siming duduk sendirian di dekat jendela, rambut perak panjangnya tergerai ke tanah membentuk pola berkelok-kelok. Pipinya yang seputih salju terpantul oleh kilat. Ia membuka mata dan menatap langit. Kemanapun pandangannya jatuh, kilat menyambar langit, seolah fenomena surgawi itu bukan spontan melainkan pantulan bayangan di pupil matanya. Hujan deras yang deras seolah mengisolasi dunia, dan wajah Siming semakin acuh tak acuh. Ketidakpedulian itu tidak dingin, melainkan tanpa henti. Saat ia menatap hujan deras, dunia spiritualnya seolah direbut oleh hujan deras, tenggelam dalam tetesan air hujan yang dingin. Keadaan ini telah berlangsung selama berhari-hari. Siming tahu itu adalah tanda kembalinya kodrat ilahinya ke dalam tubuhnya. Setelah pulih sepenuhnya, ia akan menekan sifat manusia yang telah menyerbu kesadarannya seperti rumput liar selama 700 tahun penderitaan, dan menjadi kekuatan dominan dalam jiwanya. Seharusnya ini menjadi peristiwa yang menggembirakan, melambangkan bahwa ia dapat melangkah lebih jauh dalam langkah-langkah untuk menjadi penguasa kerajaan dewa. Namun Siming tidak merasakan sukacita apapun saat ini, melainkan merasakan ketakutan yang mendalam. Dewa berada di atas segalanya di dunia, dan seharusnya tidak merasa takut, tetapi ia selalu gelisah. Siming mematahkan teknik pedang di tangannya, membuka matanya, berdiri dan menutup jendela, menghadap hujan badai di luar, matanya menyapu seluruh rumah, bingkai kayu berukir tanduk, vas bunga peoni, tempat tidur gigi. Ia menjalin hubungan samar dengan mereka sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia menatap Ning Changjiu yang sedang tidur. Jika iblis monyet itu hadir, ia akan dapat melihat garis-garis padat dan rumit yang terjalin di antara keduanya. Ning Changjiu tidur dengan sangat nyenyak malam ini, dan tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Siming duduk di samping tempat tidur sejenak, mengamatinya. Hari sudah hampir pagi, dan Ning Changjiu perlahan terbangun. Siming meliriknya dan bertanya, "Apa yang kau impikan tadi malam?" Ning Changjiu mengusap kepalanya dan berkata, "Kau mungkin tidak percaya, tapi dalam mimpiku, aku membaca buku semalaman." Senyum muncul di wajah dingin Siming, "Kebohonganmu semakin palsu." Ning Changjiu menghela napas, berpikir kau percaya kebohonganku beberapa hari yang lalu, tapi kau tidak percaya kebenarannya hari ini. Lupakan saja, aku tidak akan peduli dengan gadis yang tidak suka membaca ini. Ning Changjiu menghibur dirinya sendiri dalam hati, mengingat misteri-misteri dalam buku itu, dan tetap tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Jika bukan karena musuh bebuyutannya, Bai Lu Souxing, ia pasti ingin tidur siang. Siming duduk di depan cermin rias. Ning Changjiu berdiri, mengenakan pakaiannya, berjalan di belakangnya, dan tiba-tiba bertanya, "Kau mau berdandan?" Siming mengerutkan kening dan berkata, "Tidakkah kau merasa cantik sekarang?" Ning Changjiu berkata, "Aku hanya penasaran. Jika ada simbol keindahan lain yang ditambahkan pada sesuatu yang sempurna, bisakah ia menjadi lebih indah?" "Oh, biar ku ceritakan sebuah kisah." Siming tersenyum tipis. Dahulu kala, ada seorang kultivator jenius di kerajaan dewa. Kecepatan pedang terbangnya mencapai batas aturan dunia. Untuk menembus batas kecepatannya sendiri, ia memikirkan sebuah cara. "Cara apa?" tanya Ning Changjiu. Siming tersenyum, ia menginjak pedang terbang itu. Ketika pedang terbang itu mencapai kecepatan maksimumnya, ia berlari di atas pedang itu. Ning Changjiu mengerutkan kening, tidak begitu mengerti maksudnya, dan hanya bertanya, "Jadi, kau mau berdandan? Memainkan kecapi untuk seekor sapi?" Siming mendengus dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sang Dewi tidak ternoda oleh debu. Segala sesuatu di dunia ini adalah debu, termasuk pemerah pipi dan bedak." Ning Changjiu menghela napas, menatap wajah cantiknya di cermin, dan menyisir rambut panjangnya yang sudah selembut sutra. Meskipun kilat dan guntur di luar jendela tidak terlalu sering, mereka masih terdengar sesekali. Setelah minum teh pagi yang ditaburi tanduk rusa, keduanya mengobrol santai sejenak. Siming tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke jendela yang masih redup dan berkata, "Ini dia." Awan di atas hujan badai tampak tenang dengan cahaya keperakan yang redup. Seekor rusa putih yang bermandikan cahaya keperakan melangkah menembus awan, seolah melangkah di atas pulau-pulau terpencil di laut, dan dengan lincah melompat menuju puncak Bikyu. Hujan badai menimbulkan suara gemuruh di bawah kaki rusa. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Ning Changjiu dan Siming. Ujung jari Siming bergerak sedikit, dan pintu terbuka perlahan. Seorang gadis cantik berdiri di luar pintu. Ia hendak masuk, tetapi begitu kakinya menyentuh tanah, ia menjerit kesakitan seolah-olah menginjak ladang ranjau dan terhuyung mundur. Ia menatap wanita bertopeng rubah yang duduk diam di kamar dan segera meminta maaf. Namun, gadis itu menyimpan dendam di hatinya. Dengan tubuh seindah itu, ia malah mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Penampilan aslinya tentu saja tidak cantik, apalagi, seorang pria dan seorang wanita sendirian di kamar yang sama malam itu, namun tak ada suara yang keluar.
Ini jelas tidak masuk akal. Yah, tidak mungkin karena pria itu tidak cukup baik, kan? Gadis itu menundukkan kepala, matanya sayup-sayup, dan berkata, "Tuan, Nona, Dewa Ulang Tahun mengundang Anda." Sambil berbicara, ia mengulurkan dua payung merah dan dengan lembut meletakkannya di dekat pintu. Siming memandangi payung-payung merah itu dan teringat bahwa Zhao Xianger menyukai payung merah. Ia berkata samar-samar, "Ganti payungnya. Aku tidak suka warna ini." Gadis itu sedikit tertegun, mengira Zhao Xianger hanya mempersulitnya. Setelah diam-diam mengumpat, ia dengan patuh mengganti payungnya dengan payung kertas tua berwarna krem. Siming menatap gadis itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Suasana di puncak Bikiu sungguh aneh." Peri bunga kecil berani bersikap lancang kepada tamu. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Mungkin kau terlalu sensitif." Siming bertanya dengan dingin, "Kenapa aku sensitif?" Ning Changjiu merenung sejenak, memikirkan banyak kejadian di masa lalu ragu-ragu, tidak pantas mengatakannya keras-keras. Siming tertegun sejenak, lalu bereaksi. Matanya langsung menyipit, dan ia bergegas menghampiri Ning Changjiu. Gadis itu mendengarkan teriakan yang tiba-tiba menggema di kamar sayap, mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sesombong apapun dirimu, kau akan menjadi tawanan saat bertemu Dewa Ulang Tahun nanti." Setelah perkelahian di rumah berakhir, Ning Changjiu menggosok pergelangan tangan dan bahunya lalu berdiri tak berdaya. Siming meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan keluar dengan wajah dingin. Payung-payung merah dan krem terbuka di tengah hujan, dan payung-payung itu dihiasi pola bunga-bunga kecil. Saat itu awal musim semi, dan bunga-bunga gunung bermekaran penuh. Mengikuti arahan anak laki-laki dan perempuan itu, mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Jalan yang terguyur hujan itu beralaskan kelopak bunga, selembut karpet. Di pagi yang masih sunyi, sebuah bangunan kayu di kejauhan sudah menyala dengan cahaya hangat. Itu adalah kediaman Dewa Rusa Putih Panjang Umur, dengan plakat bertuliskan, Gedung Wanshu. Anak laki-laki dan perempuan itu mengantar mereka ke pintu. Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan dekorasi bangunan kuno yang mewah dan indah. Anak laki-laki dan perempuan itu tersenyum dan berkata, "Selamat datang tamu." Ning Changjiu dan Siming melangkah masuk. Gaya arsitektur bangunan kuno itu sangat manusiawi, dan ukiran kayu kunonya bercorak tradisional, buah persik panjang umur, cangkang kura-kura, rusa putih, dan bunga. Pintu, jendela, dan dinding dihiasi dengan pola beras. Di samping pilar-pilar di dinding terdapat sebuah kendi beras berisi biji-bijian, berasnya tak pernah habis. Orang bisa membayangkan bahwa penghuni bangunan ini adalah seorang lansia. Setelah memasuki pintu, lebih banyak anak laki-laki dan perempuan datang menyambut mereka. Mereka tampak baru berusia 7 atau 8 tahun, tetapi masing-masing dari mereka adalah embrio yang cantik. Mereka mencukur dan mengecat alis mereka, dengan riasan tipis di wajah merah muda mereka. Mereka tersenyum lembut kepada kedua tamu itu, yang membuat orang-orang menyukai mereka. Siming mengabaikan hal ini. "Para tamu, silakan masuk." Pintu di depan bergeser terbuka ke kedua sisi, dan anak laki-laki dan perempuan masing-masing mengangkat tirai. Cahaya terang dari ruang dalam masuk, memantulkan cahaya yang berkilauan. Ning Changjiu dan Siming bertukar pandang dan berjalan masuk perlahan. Ruangan di dalamnya memiliki kubah tinggi dan ruang yang luas. Ruangan itu berbentuk setengah lingkaran dengan kolam persegi di tengahnya. Kolam itu memantulkan cahaya lilin yang cemerlang, dan di luar kolam, terdapat anak laki-laki dan perempuan yang duduk. Mereka mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan usia mereka. Pakaian itu berwarna-warni dan lengannya bersambung, tampak seperti bunga berwarna-warni. Mereka berlutut di kedua sisi jalan setapak, memegang kandil di tangan mereka dan meletakkannya di atas kepala mereka. Kecantikan mereka yang bak anak kecil bersemi dalam cahaya lilin yang samar. Siming melirik mereka sekilas, lalu melangkah ringan ke atas selimut lembut bermandikan bunga. Gaun hitam dan rambut perak panjangnya berkibar mengikuti sosoknya, bagai angin sepoi-sepoi di aula yang penuh hiasan. Seorang anak kecil, membungkuk di samping mereka, mendongak, riasan wajahnya tampak sangat imut. Ia mengambil payung mereka, melipatnya dengan lembut, dan menuntun mereka ke tempat duduk tamu. Keduanya, duduk di meja kayu yang telah disiapkan sebelumnya. Seorang laki-laki dan perempuan menuangkan teh untuk mereka. Ning Changjiu melirik teh, lalu menatap Siming. Siming dengan lembut mengangkat sedikit topengnya, memperlihatkan rahangnya yang terpahat sempurna. Ia menempelkan bibirnya ke tepi cangkir teh, menekannya dengan lembut, lalu menyesapnya, gerakannya tenang dan anggun. Banyak laki-laki dan perempuan menyaksikan pemandangan ini, menyaksikan dengan napas tertahan. Meskipun mereka hanya melihat puncak gunung es, mereka merasakan keindahan yang menakjubkan. Ning Changjiu kemudian menyesap tehnya. Di kolam di depan, lentera-lentera sungai teratai perlahan-lahan menghilang, dan beberapa sosok melayang keluar dari lentera-lentera sungai, berubah wujud menjadi gadis-gadis penyanyi. Mereka berbeda dari gadis-gadis di sekitar mereka, dengan sosok yang anggun dan elegan, seanggun asap. Ning Changjiu diam-diam mengagumi tarian di kolam, matanya tenang. Tarian berakhir, dan di balik layar di depan yang tampak seperti api, sesosok bayangan seperti rusa melangkah keluar dari cahaya.
Bayangan itu meninggalkan layar dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan tongkat dan senyum di wajahnya. Lelaki tua itu berambut putih dan berjanggut panjang, dan rambutnya disisir menjadi sanggul tao dengan sekuntum bunga kamelia disematkan di atasnya. Ia memegang pengocok di tangan kanannya dan tongkat di tangan kirinya. Ia mengenakan jubah tao kuning dan hitam yang penuh dengan heksagram. Ia berdiri tegak dan tegap, dengan aura abadi. Lelaki tua itu membungkuk kepada Ning Changjiu dan Siming, dan berkata, "Kalian berdua tamu terhormat telah datang dari jauh. Aku tidak hanya tidak menyambut kalian, tetapi aku juga membuat kalian menunggu 2 hari lagi. Aku merasa sangat bersalah." "Tidak apa-apa," kata Ning Changjiu sopan padanya. Bintang panjang umur rusa putih perlahan berjalan ke seberang kolam. Ia tersenyum dan bertanya, "Apa yang Anda sukai, Tuan Muda?" "Saya telah mengelola gunung ini selama ratusan tahun, dan saya telah mengumpulkan permata dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia fana. Saya ingin tahu apakah ada di antara mereka yang akan menarik perhatian Anda." Siming melihat sekeliling dan berkata, "Inikah yang kau sebut kecantikan?" Di dalam menara Wanshu, gadis-gadis muda, beberapa memegang lilin dan beberapa memegang vas, semuanya tampak kesal, tetapi tidak berani berbicara. Bintang panjang umur rusa putih tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah roh bunga, dipetik langsung dari ribuan mil jauhnya. Masing-masing adalah embrio sempurna, ditakdirkan untuk menjadi keindahan yang tak tertandingi di masa depan. Membesarkan mereka sejak kecil, menyaksikan kuncup mereka mekar, hanya akan meningkatkan kecantikan mereka." Ning Changjiu teringat pada lonceng penjaga bunga di lereng gunung, yang didirikan untuk mengusir predator. Memikirkan hal ini, ia memandang para arwah bunga di menara Wanshu dan lelaki tua berjubah tao putih itu, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dewa panjang umur rusa putih bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Linger, Huaner, ayo mainkan sitar dan menarilah untuk para tamu." 2 gadis muda muncul dari kerumunan, langkah anggun mereka mencapai pusat gedung panjang umur, sosok mereka menjulang di setiap langkah. Mereka membungkuk dalam-dalam, memanggil sitar dan kain satin warna-warni di tangan mereka. Satu orang memainkan sitar, yang lain menari, semakin menerangi cahaya yang sudah terang benderang. Ning Jiu-Jiu tidak melihat para wanita yang menari, hanya menatap dewa panjang umur rusa putih. Bintang panjang umur rusa putih menyipitkan mata dan tersenyum. Ia juga menatap ke arah yang lain dan berkata, "Kalian berdua baru saja tiba di kota 10.000 monster, kan?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Memang, belum beberapa hari." Bintang panjang umur rusa putih berkata, "Banyak monster telah melarikan diri dari kota 10.000 monster baru-baru ini. Sayangnya, ada rumor dari suatu tempat yang mengatakan bahwa orang suci itu akan mati dan kota itu akan runtuh. Banyak monster kecil yang tidak bisa diam ketakutan dan melarikan diri semalaman. Jumlah tamu yang datang ke kota 10.000 monster juga telah berkurang drastis. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk datang ke sini dari jarak ribuan mil." Ning Changjiu bertanya, "Bagaimana kau tahu kami datang dari jarak ribuan mil?" Bintang panjang umur rusa putih memilin jenggotnya dan tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Gadis di sebelahnya berkata dengan suara bayi, "Aku telah memberi tahu para tamu sejak lama bahwa kakek bintang panjang umur kami memiliki kekuatan magis yang hebat dan telah mempelajari perhitungan langit dan manusia. Ketika kedua tamu itu baru saja tiba, kakek meminta kami untuk bersiap menyambut mereka." Sima Ming tertawa pelan dan berkata, "Perhitungan langit dan manusia. Apakah karena daftar surgawi yang terkenal di dunia?" Ning Changjiu juga mengerti. Peringkat surgawi telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menarik kembali otoritas para penguasa dunia bawah yang tersebar. Rusa putih Souxing rupanya telah menerima berita itu, dan karena memiliki salinannya, ia tahu sebelumnya bahwa mereka pada akhirnya akan menyerbu kota segudang iblis. Rusa putih Souxing menatap wanita bertopeng rubah itu dan berkata, "Apakah Anda Master Sekte peringkat keempat yang dikabarkan, Si?" Siming tidak menganggap gelar peringkat keempat itu lebih dari sekadar formalitas. Dengan nada netral, ia meniup uap yang mengepul dari teh dan bersenandung. Rusa putih Souxing menatap pemuda di sampingnya dan bertanya, "Siapa ini?" Siming menjawab, "Seorang murid sekte." Rusa putih Souxing mengangguk sambil berpikir, mempertimbangkan kembali identitas mereka. Ning Changjiu berpikir dalam hati, menjadi murid lebih baik daripada menjadi budak. Siming menyesap teh, mendorong cangkir ke arahnya, dan berkata, "Murid, isi untukku." Ning Changjiu semakin curiga bahwa ia memiliki semacam kecenderungan, tetapi karena mereka sedang bepergian, ia tetap memberi Siming rasa hormat yang sepantasnya. "Baik, guru." Siming mengangguk puas. Bintang panjang umur rusa putih memandang guru dan murid yang memiliki hubungan baik itu, lalu berkata, "Bagaimana kabar kalian selama 2 hari terakhir ini? Apakah anak-anakku menghibur kalian dengan baik? Jika kalian tidak suka menyanyi dan menari, aku punya teman baik bernama Bai Mianhu yang telah mendirikan sebuah kelompok di luar kota. Mereka menampilkan berbagai macam pertunjukan. Aku bisa memanggilnya untuk menghibur kalian berdua." Siming terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata seolah-olah ia tahu banyak, "Tidak perlu.
Melompati lingkaran api, memecahkan batu besar, dan berperan sebagai badut bukanlah hal yang istimewa. Muridku pandai menyanyi dan menari, dan sering menghiburku dengan hal-hal ini. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu menggertakkan giginya dan berkata, asalkan Anda bahagia, guru. Bintang panjang umur rusa putih tersenyum sejenak, dan memuji, murid-murid sekte Anda benar-benar serba bisa. Ning Changjiu menyesap tehnya dalam diam. Siming meletakkan cangkir tehnya, dan lampu-lampu indah di gedung itu tampak sedikit meredup. Ia berkata, ayo kita mulai. Kau tahu tujuan kita ke sini. Senyum Bai Lu Souxing sedikit memudar, dan ia berkata, sebelum kita bicara soal bisnis, izinkan aku bercerita dulu. Keduanya tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. Bai Lu Souxing adalah seorang pria kuat yang baru saja memasuki alam kelima, tetapi ia masih merasakan sensasi menusuk seperti jarum. Ekspresinya tak berubah, dan ia berkata dengan tenang, dahulu kala, meskipun ras iblis juga mengalami kemunduran, dunia ini luas, dan selalu ada banyak tempat bagi mereka untuk hidup. Hanya saja, kota-kota iblis di masa lalu kebanyakan adalah kandang babi yang dikurung oleh dewa-dewa kuno, dan iblis yang dibesarkan di sana tak ubahnya seperti ayam, bebek, babi, dan anjing. Para pemuda dan pemudi itu terdiam, dan cahaya lilin di tangan mereka sedikit meredup. 1000 tahun yang lalu, kerajaan Beku adalah tempat yang unik, terpencil di sudut terpencil, tak tersentuh oleh dewa-dewa kuno. Tanda-tanda keberuntungan membentuk awan, bunga-bunga bermekaran, para dewa menaburkan buah persik, dan kabut ungu turun dari timur. Namun, tidak ada tanah suci yang abadi di dunia ini. Tak lama kemudian, Beku dikunjungi oleh dewa kuno, yang memproklamasikan dirinya sebagai raja. Ia mendirikan kerajaan di dalam diri Beku dan memaksa saya dan rubah berwajah 100 untuk menjadi penguasa kerajaannya. Awalnya, ketika Beku didirikan, ia memperlakukan para iblis dengan baik, menggunakan mereka sebagai budak alih-alih memusnahkan mereka. Namun suatu hari, White Deer Longevity berhenti sejenak, mendesah panjang. Suatu hari, Raja memanggil rubah berwajah 100 dan aku ke sebuah ruangan terlarang. Ia menunjukkan kepada kami sebuah artefak suci yang diturunkan dari surga, sebuah tungku alkimia dengan paviliun segi 8 bertiang terbang, lukisan yin yang di bawahnya, dan 4 naga perunggu yang terikat padanya. Tungku itu dipenuhi jelaga, dan apinya telah padam. Raja menyebutnya tungku abadi tertinggi, dan konon tungku itu merupakan peninggalan istana abadi yang telah jatuh ke dunia manusia. Petik 2. Raja memberi tahu kami bahwa tungku ini dapat digunakan untuk memurnikan ramuan keabadian. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya setelah mendengar hal ini. Bai Lu Souxing melanjutkan, memurnikan ramuan itu membutuhkan bahan-bahan obat. Ia ingin menggunakan kami untuk membunuh 1110 iblis muda, mengambil jantung mereka, dan menggunakannya sebagai obat untuk memurnikan ramuan yang tak tertandingi. Tentu saja, rubah berwajah 100 dan aku tidak ingin membunuh sesama kami. Di area terlarang, kami bertukar pandang lalu menerkam sang raja. Sayangnya, butuh waktu lama sebelum ia dan aku terbangun kembali. Di depan kami, ada tumpukan jantung segar yang masih berdetak, dan di depan lempengan jantung itu berdiri sebuah bayangan hitam. Di samping bayangan itu ada tombak panjang, dan di tombak itu ada sebuah kepala. Itu adalah kepala sang raja. Ning Changjiu bertanya, apakah bayangan hitam itu seorang suci? Ya, Bai Lu Souxing menghela napas, menunjukkan raut wajah nostalgia, lalu berkata, Raja mengendalikan pikiran kami dan menjadikan kami pelaku alkimia, bahkan, kambing hitam. Ketika orang suci itu datang ke negeri para biksu, lebih dari 500 iblis telah terbunuh. Konon, rubah berwajah 100 dan aku didorong ke tiang gantungan hari itu. Raja berjalan keluar aula dengan ketakutan dan gentar, menangis karena dipaksa oleh kami. Ketika pisau gerbang hendak jatuh, untungnya, orang suci itu memiliki mata api untuk melihat konspirasi raja dan membunuhnya, memberiku dan rubah tua kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Saat cerita berakhir, banyak anak laki-laki dan perempuan di lapangan menutupi wajah mereka dan menangis. Ning Changjiu bertanya, apa hubungan ceritamu dengan kekuatan penguasa dunia bawah? Bintang panjang umur rusa putih berkata, kekuatan penguasa dunia bawah berkaitan dengan tungku iblis tertinggi. Belakangan aku mengetahui bahwa raja itu adalah seorang abadi yang telah jatuh, dan tungku itu awalnya miliknya. Ia memperoleh sebagian kekuatan penguasa dunia bawah di dunia manusia, dan ingin memurnikannya dengan api yang paling murni dan paling yang serta kebencian yang paling yin dan dingin, menggabungkannya menjadi satu, mendapatkan kekuatan reinkarnasi di dunia bawah, dan kembali ke jalan agung. Ning Changjiu bertanya, apakah kau memiliki tungku dan kekuatan ini sekarang? Bintang panjang umur rusa putih ragu sejenak, lalu mengangguk. Benar, kata Ning Changjiu, apakah kau juga berencana untuk memurnikan kekuatan penguasa dunia bawah? Tatapan tegas terpancar di mata tua bintang panjang umur rusa putih. Meskipun hari keruntuhan kota 10.000 iblis belum tiba, itu pasti akan terjadi. Rekan-rekan iblisku, baik besar maupun kecil, beradab maupun tidak beradab, berjumlah lebih dari 100.000 di puncak BQ.
Saat itu, kami memiliki para bijak untuk melindungi kami. Dalam kekacauan yang akan datang, kami tidak akan memiliki siapapun untuk menjaga kami. Sebagai penguasa puncak, aku harus melindungi mereka. Ning Changjiu menatap pria tua itu, dengan sanggul tao dan jepit rambut bertabur bunga, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia pernah melihat kuil-kuil hantu di luar kota. Jika rusa putih adalah kaisar hantu yang mereka bicarakan, maka yang disebut kaisar hantu itu jelas bukan iblis yang baik. Siming mendengarkan dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum berbicara lebih lugas, aku di sini untuk merebut kekuasaan. Apapun masa lalumu, kau tidak dapat menggoyahkan tekad kami. Bintang panjang umur rusa putih perlahan berkata, kisah sebelumnya hanyalah pernyataan tekadku. Sang Santo mempercayakan puncak Bikyu kepadaku, jadi tentu saja aku harus melindunginya, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membunuh semua iblis puncak Bikyu. Sekalipun dunia di masa depan penuh kekacauan dan keji, mereka yang menanggung hutang darah 100.000 tidak akan pernah mati dengan baik. Para pemuda dan pemudi yang berlutut di dekatnya mendongak, mata mereka berkobar saat mereka menatap Ning Changjiu dan Siming seolah-olah mereka adalah musuh. Siming mencibir, kedengarannya hebat. Bintang panjang umur rusa putih bertanya, aku ingin tahu apa yang dikatakan Master Sekte Si. Siming berkata dengan tenang, saat itu, kau disihir oleh raja dan membantai 500 orang dari jenismu sendiri. Sang Santo mengampuni nyawamu agar kau bisa menebus dosa-dosamu, bukan untuk membunuh 500 iblis lagi untuk ditambahkan ke tungku alkimia. Ning Changjiu sedikit mengernyit. Ekspresi Bai Lu Shousing sedikit berubah, apa katamu? Kata-kata dingin Siming keluar dari topeng iblis rubah, dan berkata, bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Meskipun Raja Tua itu adalah seorang abadi yang jatuh dan dibunuh oleh orang suci, kau tidak pernah melupakan kata-katanya di dalam hatimu, memurnikan 1110 hati iblis dapat mencapai keabadian. Kemudian, orang suci itu meninggal, dan tak seorang pun bisa menekan keserakahanmu, kan? Bai Lu Shousing menggulung jubah taonya dan berkata dengan dingin, kalian hanyalah pendatang baru di kota Wan Yao, dari mana kalian mendengar rumor itu? Itu hanya tebakanku. Suara Siming dingin, dan nadanya anggun dan sarkastis, jika itu hanya rumor, mengapa kau menghunus pedangmu? Menara Wanshu, yang masih kosong ketika mereka datang, sudah dikepung oleh para prajurit iblis. Para prajurit iblis itu bertanduk rusa di kepala mereka, memegang obor di satu tangan dan pedang lebar di tangan lainnya, dan ujung pedang mereka diarahkan ke lampu di menara. Jika kalian tamu, aku akan memperlakukan kalian dengan tulus, kata bintang panjang umur rusa putih. Jika kalian di sini untuk merebut kekuasaan, maka demi keselamatan puncak Bikyu, aku tak punya pilihan selain bertarung. Siming menggelengkan kepalanya pelan, berkata, kalian tahu kami akan datang, tapi kalian hanya menyiapkan beberapa prajurit udang dan kepiting untuk mati. Ada apa? Apa karena pohon buah ginseng sedang kelaparan, jadi kalian memanfaatkan kami untuk menambah mayat? Puncak sedang dalam masalah besar. Merupakan suatu kehormatan bagi semua iblis untuk berkontribusi, dan kami mati tanpa penyesalan. Bintang panjang umur rusa putih perlahan berdiri, mengamati mereka, dan berkata, tungku alkimia tertinggi masih kekurangan satu bahan obat. Siming dengan ringan menjentikkan pinggiran cangkir tehnya, menghancurkannya menjadi debu. Murid, ikuti aku untuk menaklukkan iblis itu. Siming perlahan berdiri, dan air di kolam membeku menjadi es. Segalanya terjadi dalam sekejap, dan dunia yang terang benderang berubah menjadi kota hantu. Di menara Wanshu, cahaya lilin yang dipegang anak-anak laki-laki dan perempuan ditelan dan berubah menjadi warna hijau tua. Anak-anak lembut berbalut pakaian indah itu berubah menjadi hijau, tetapi senyum mereka tetap sama. Di atas karpet yang indah, semua bunga yang bertumpuk berubah menjadi api yang mengalir menuju pusat kolam. Sosok penari yang anggun berubah menjadi asap hijau, dan ia tertawa terbahak-bahak. Di depan, layar yang dibentuk oleh api berubah pucat. Pendeta Tao tua dengan bunga-bunga di rambutnya mengibaskan lengan bajunya, dan tanduk rusa tumbuh di kepalanya. Anak-anak laki-laki dan perempuan mengelilinginya. Mereka bukan manusia, mereka buah ginseng, kata Siming, menatap anak-anak laki-laki dan perempuan itu. Ning Changjiu mengangguk serius, suaranya melengking saat ia bertanya, bagaimana kita membunuhnya? Siming menjawab, rencana ketiga, ikuti saja pedangku. Sebelum Ning Changjiu sempat mengangguk, Siming menghilang di sampingnya. Ia menghunus pedang tak kasat matanya dan langsung memadamkan api hantu yang memancar dari ruangan itu. Di bawah cahaya, wajah Bai Lu Shousing setengah pucat, setengah hijau. Ia menatap pedang Siming yang menusuk dengan tatapan serius. Ia mengulurkan dua jari yang berat, menangkis bilah pedang yang datang. Ia tahu seharusnya ia tidak menangkis serangan itu, tetapi setelah menahan diri begitu lama di puncak Bikyu, ia ingin tahu seberapa jauh ia berdiri di antara dirinya dan orang terbaik keempat di dunia. Angin dari pedang itu merobek wajahnya, menghancurkan rambut dan janggutnya. Daging di antara jari-jari Bai Lu Shousing langsung terkoyak, hanya memperlihatkan tulang belulang. Tulang-tulang beradu dengan pedang. Tulang-tulang itu hancur menjadi debu, jatuh ke tanah. Bai Lu Shousing mengerang.
Dari layar api di kedua sisi, pisau-pisau panjang yang menyala dengan api hijau samar menebas ke arah kepala Siming. Siming tetap tidak tergerak. Meskipun kedua bilah api itu memiliki kekuatan untuk menggerogoti jiwa dan membelah tulang, keduanya tak lebih dari dua genggam tepung baginya. Angin kencang berembus dari pedang hantu itu, menebas tubuh bintang panjang umur rusa putih. Di belakangnya, para pemuda dan pemudi yang berubah wujud dari buah ginseng menyeringai, memperlihatkan taring putih tajam, lalu menerjang punggungnya. Makhluk abadi yang jatuh yang kau bicarakan itu menuntut 1000 hati, dan kau telah melampaui itu. Cibir Siming. Ia melangkah ke tangga, menghunus pedang dengan tangan kanan, dan mengayunkan lengan bajunya dengan tangan kiri, seketika merobek tirai di kedua sisinya. Di balik tirai itu terdapat setumpuk tulang. Masing-masing buah ginseng ini, yang diresapi darah dan tulang ratusan binatang buas, ditambah dengan jantung iblis pembangkit roh, kini menampakkan wujud aslinya. Aura berdarah di dalam menara Wanshu seketika mengental seperti pasta kental. Bintang panjang umur rusa putih menyalurkan kultivasinya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis pedang Siming. Suaranya meraung saat ia menyatakan, tujuanku berbeda dari makhluk abadi yang jatuh itu. Bagaimana kita bisa dibandingkan? Dia melakukan segalanya untuk kenaikannya sendiri, sementara aku berkorban demi kelangsungan hidup ras iblis. Saat para pemuda dan pemudi yang berubah dari buah ginseng menerjang ke depan, Ning Changjiu telah tiba di belakang Siming. Dengan tebasan pedangnya yang menyapu, cahaya pedang yang deras bagaikan air sungai membuat para pemuda dan pemudi itu terpental, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Tapi ini bukan cara untuk membunuh mereka. Di tanah, serpihan-serpihan tubuh bergerak cepat, menyusun kembali diri mereka sendiri. Beberapa mencengkeram lengan dan menjepitnya ke tubuh mereka, yang lain mengangkat kepala dan memutarnya ke badan mereka. Beberapa, dengan kepala dan anggota tubuh terpenggal, berguling-guling di lautan anggota tubuh sebelum langsung kembali ke wujud aslinya. Beberapa mayat tanpa kepala melompat-lompat, berebut kepala. Menara Wanshu ramai dengan aktivitas. Ning Changjiu tetap tanpa ekspresi. Jari-jarinya menjentik, dan bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya bertemu membentuk lengkungan yang saling bertautan dan jauh. Hahaha, jangan buang-buang energimu. Roh-roh pendendam ini semua dipadatkan oleh pohon suci. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Rusa putih Souxing tertawa. Ia tak mampu lagi menahan pedang Siming, dan terpaksa mundur. Bang! Pedang itu menusuk rusa putih Souxing menembus semua sekat di ruangan itu, menghantam dinding. Pedang Siming menancap di tubuhnya. Tubuh rusa putih Souxing membusuk dengan cepat. Mata Siming berkedip. Di belakangnya, tulang-tulang yang berserakan tiba-tiba menyatu, berubah menjadi bilah pedang kuno yang menusuk ke depan. Teknik pelebur tulang. Gumam Siming pelan, tidak benar. Ia menggunakan teknik pedang belakang untuk menangkis pedang rusa putih Souxing. Di depannya, tulang-tulang busuk yang sebelumnya ia tusuk langsung hidup kembali, menyerang balik. Mata Siming terfokus, dan dengan tatapannya, ia menangkis bilah pedang itu. Tulang-tulang yang dihidupkan kembali mati lagi, tetapi di sisinya, tulang-tulang yang ditumpuk di balik layar kembali hidup, berubah menjadi rusa putih dan menerjang ke arah Siming. Memblokir bayangan, Siming menggelengkan kepalanya sedikit. Ia mencubit bunga teratai di tangannya dan perlahan meletakkannya di hadapannya. Api pedang menyala dari dahi rusa tulang, mendorong mereka mundur 3 kaki. Jubah suci Siming berkibar sedikit, dan dengan jentikan lengan bajunya, semua tulang hancur berkeping-keping, berhamburan ke dinding seperti tinta. Seekor rusa putih yang telah dilukis di dinding menghilang dari mural. Tampaknya itu adalah wujud asli dewa panjang umur rusa putih. Seorang lelaki tua berjubah tao kuning dan hitam, mengenakan sanggul berhias bunga dan sanggul tao, muncul kembali. Ia menatap Siming dengan sungguh-sungguh, mengaktifkan teknik 10.000 iblis, dan memukul kepalanya dengan telapak tangan seperti rusa raksasa yang sedang memutar kukunya. Telapak tangan itu berkekuatan 10.000 pon, orang biasa manapun akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Siming mendongak. Angin kencang bertiup dari atas, mengibaskan rambut perak dan jubah hitamnya hingga lurus. Dulu, Siming mungkin perlu mengerahkan sedikit tenaga untuk mematahkan telapak tangan ini, tetapi ia menyadari kebenarannya dalam mimpi, dan kemampuan pedangnya pun semakin meningkat. Saat ini, kecuali ia menghadapi seni 10.000 iblis yang telah ia kuasai dengan sempurna, ia tak akan menganggapnya serius sama sekali. Siming mengangkat kepalanya dan mengarahkan pedangnya langsung ke langit. Pedang itu sederhana dan bersih, sekecil sehelai rumput di bawah gunung Tai, atau sehelai perahu kecil di bawah ombak besar. Namun, gunung Tai lah yang runtuh, dan ombak besarlah yang hancur berkeping-keping. Siming melangkah ringan, dan batu bata di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan sosoknya telah tiba di depan bintang panjang umur rusa putih. Ia menghunus pedangnya lagi dan memotong tanduk di kedua sisi sanggul taunya. Kekuatan spiritual dan kekuatan iblis bertabrakan, dan suaranya seperti tabrakan air laut. Arus kekuatan spiritual yang bergejolak menjungkir balikkan segalanya. Di gedung Wanshu, lapisan-lapisan dinding hancur, dan pilar-pilar kayu patah, dan momentumnya sangat mengerikan. Setelah Simaming menebas dengan pedangnya, langkah kaki Tao Bai Lu saling terkait, dan ratusan hentakan kaki kuda terdengar bersamaan.
Suaranya seperti rusa roh yang tergantung di tanduk, tanpa meninggalkan jejak, tetapi ia justru menemukan harapan dalam cahaya pedang Sima Ming yang saling terkait. Namun, sanggul taunya tetap terpotong, dan bunga-bunga kamelia jatuh ke tanah. Di belakang, ratusan anak laki-laki dan perempuan dihentikan oleh pedang Ning Changjiu, tetapi Ning Changjiu tampaknya telah menghabiskan banyak energi, dan wajahnya pucat pasi. Bintang panjang umur rusa putih sebenarnya punya waktu luang. Ia melirik Ning Changjiu dan berkata, anak cantik yang kau bawa ini benar-benar tidak berguna. Dia hanya bisa menghalangi pasukan lain-lain untukmu, tetapi tidak bisa membantumu mengatasi kekhawatiranmu. Sima Ming tidak berkomentar, melainkan mencibir dan berkata, tidak berguna. Sambil berbicara, Siming mengayunkan pedangnya dengan bebas. Kilatan cahaya pedang yang menyilaukan, bagaikan burung camar yang menerobos ombak, melesat maju. Menara Wanshu yang sudah hancur hampir terbelah dua hanya dengan satu serangan ini. Bai Lu Souxing mencoba menghindari serangan itu, tetapi gagal. Dua kilatan cahaya pedang menembus tulang belikatnya seperti paku, menjatuhkannya, menghancurkan dinding di belakangnya, dan terguling ke ruangan lain. Siming tidak terburu-buru, menghancurkan tulang-tulang di dekatnya yang mencoba memadat kembali sebelum melangkah masuk ke ruangan itu. Saat Siming mendarat, puluhan mekanisme di dalam ruangan itu aktif secara bersamaan. Pedang dan rantai yang ditempa oleh api iblis saling bertautan, sepenuhnya menghalangi jalan keluarnya dan memberinya niat membunuh yang tak berujung. Kau menceritakan semua cerita panjang ini hanya untuk pembunuhan massal yang sia-sia ini. Siming menggelengkan kepalanya pelan. Pedang yang cepat itu, setelah menghadapi rintangan yang tak diketahui, tiba-tiba melambat hingga merangkak. Bai Lu Souxing menatap tanpa daya saat wanita berjubah hitam dan bertopeng rubah itu berjalan di antara kilatan pedang dan golok di ruang eksekusinya yang telah dipersiapkan dengan cermat. Kau, otoritas apa yang kau miliki? Kata-kata Bai Lu Souxing diwarnai amarah. Siming tidak menjawab. Sosoknya yang santai bergerak bagai guntur, dan ia langsung meledak di hadapan Bai Lu Souxing. Di mana tangannya terangkat, sebuah pedang hantu langsung mengembun. Ia menggenggamnya dengan santai dan menusukkannya ke jantung Bai Lu Souxing seperti lemparan. Ning Changjiu masih berusaha menahan ratusan anak laki-laki dan perempuan yang tak bisa dibunuh ketika ia mendengar suara keras di belakangnya, mengejutkannya. Itu adalah jeritan Bai Lu Souxing dan suara puluhan perangkat mekanis yang hancur secara bersamaan. Tubuh tua Bai Lu Souxing telah tertusuk oleh pedang itu, tetapi Siming tidak menyerah. Setelah serangannya, beberapa pedang tiba-tiba muncul di kedua sisi rambut peraknya dan menusuk Bai Lu Souxing secara bersamaan. Raja Iblis ini, pada tahap awal jalan kelima, jelas merupakan kekuatan yang dominan. Namun, setelah wujud aslinya direbut, ia sepenuhnya ditindas oleh dunia lawan. Tak mampu melawan, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya beberapa pedang menusuk dahinya. Percuma membunuhku, seru rusa putih Souxing tegas. Kau tak bisa merampas kekuatan penguasa dunia bawah. Kenapa? Tanya Siming. Sebelum tertusuk pedang, rusa putih Souxing tertawa terbahak-bahak, karena kekuatan penguasa dunia bawah adalah pedang. Di kota 10.000 iblis, siapapun yang membawa pedang akan mati. Itulah gema kata-kata rusa putih Souxing. Siming sedikit terkejut, dan ia langsung teringat pedang abadi dunia bawah lain yang dinamai Sentu, Yulei. Di Luoshu, Qiu Yue pernah memegang replika Yulei, mengatakan bahwa pedang aslinya pasti telah hancur dalam pertempuran dahulu kala. Tapi bagaimana mungkin pedang penguasa dunia bawah menghilang begitu saja? Pedang Sentu yang patah masih ada, jadi mungkin Yulei juga masih ada di dunia. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, pintu ruang pembantaian di belakangnya tiba-tiba tertutup. Suara mesin tiba-tiba terdengar, dan di atasnya, matahari yang menyala-nyala muncul. Itu bukan bunga, melainkan bulu emas. Itu adalah salah satu dari dua senjata ajaib yang dihadiahkan kepada Bai Lu oleh Dapeng bersayap emas. Di dalam ruangan, semua senjata mematikan itu saling menekan. Di atas bulu emas, bayangan bintang panjang umur rusa putih muncul, rohnya melesat ke arah Siming. Ia bereinkarnasi dengan bulu emas, roh dan jiwanya bertabrakan dengannya. Ia bermaksud untuk menyembuhkan luka Siming dengan mengorbankan ruangan yang telah dipersiapkan dengan cermat ini. Namun, ia telah meremehkan Siming. Saat ruangan itu runtuh, ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di matanya yang sedingin es. Ia seperti bayangan yang tertanam di dalam ruangan, seluruh keruntuhannya tidak ada hubungannya. Ini adalah salah satu kekuatan Moon Sparrow, efeknya mirip dengan Mirror Moon milik Ning Changjiu. Siming berubah menjadi aliran cahaya, diselimuti kekuatan waktu, seketika menembus celah-celah mekanisme yang runtuh dan menebas bulu emas itu dengan pedang runcing. Bulu emas yang diselimuti cahaya bulan itu pecah menjadi cahaya keemasan, dan sosok bintang panjang umur rusa putih pun berjatuhan. Siming, meskipun terpaksa menerima serangan dari 5 Raja Iblis, tetap tanpa ekspresi. Hasilnya kini jelas, ia melancarkan gerakan backhand, sebuah pedang hantu terbentuk di telapak tangannya, dan melepaskannya dengan jentikan pergelangan tangannya. Setelah menyerang sekali, ia menangkupkan kedua tangannya di belakang dan berjalan santai ke samping, memperlihatkan banyak kekurangan dan menunjukkan kesombongan.
Tatapan kesabaran terpancar di mata bintang panjang umur rusa putih. Kerangkanya meledak saat itu juga. Dari atas, dua tanduk melesat keluar seperti pedang, mendarat di tangan sepasang tanduk, sosok gelap seperti angin terlempar dari kerangka itu. Ia menerjang punggung Siming sekuat tenaga, bertekad untuk binasa bersamanya. Siming tetap tak tergerak. Dengan bunyi, kepulan tanduk rusa itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk teredam. Bayangan itu telah terpotong di pinggang. Yang menghunus pedang itu adalah Ning Changjiu. Ia telah menunggu saat ini. Ia berpura-pura kesulitan menghadapi buah ginseng karena ia telah lama setuju dengan Siming, tunggu sampai ia membawa rusa putih Souxing ke ambang kematian. Lalu, ia sengaja bersikap arogan, memperlihatkan kelemahan yang signifikan, memaksanya untuk menunjukkan wujud aslinya dan bertarung sampai mati. Sementara rusa putih sepenuhnya tertuju pada Siming, Ning Changjiu, yang telah merencanakan sebelumnya, tiba di belakangnya dan menebasnya dengan satu tebasan pedang. Tubuh rusa putih Souxing jatuh ke tanah, terbelah dua. Bagus sekali, kata Siming tenang, sambil berbalik. Ia melirik anak-anak laki-laki dan perempuan di menara Wanshu. Setelah kematian kakek Souxing, mereka ketakutan dan mundur ke dinding, gemetar. Ning Changjiu berkata, sekarang rusa putih sudah mati, kepada siapa kita harus bertanya tentang keberadaan kekuatan Netherworld? Siming menjawab dengan yakin, tidak perlu mencari kekuatan Netherworld, itu ada di dalam pohon buah ginseng. Begitu, Ning Changjiu mengangguk. Ia berbalik, melihat ke belakang, dan berkata, apa yang harus kita lakukan dengan semua buah ginseng ini? Siming bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Haruskah kita melemparkan semuanya ke dalam tungku alkimia? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit. Siming mendekati mereka, bergumam pada dirinya sendiri, lagi pula, mereka adalah iblis dari alam Dao kelima, tapi mereka begitu lemah. Ning Changjiu berkata, di bawah perlindungan seorang suci, roh mereka seharusnya abadi. Kematian bintang panjang umur rusa putih terlalu cepat. Siming menjawab, lagi pula, akulah yang melakukannya. Ning Changjiu mengangguk memuji, guru, pencapaianmu tak tertandingi. Tak ada iblis yang bisa lolos. Alis Siming sedikit berkerut. Bintang panjang umur rusa putih sudah mati, dan kau begitu kecanduan berpura-pura. Setelah selesai berbicara, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Siming. Cahaya keemasan itu dipancarkan oleh seorang gadis muda di antara kerumunan. Ini adalah senjata ajaib kedua yang dipinjamkan kepada Dapeng bersayap emas, tali emas. Tali itu adalah peninggalan dari dewa yang telah jatuh, dan kemudian, bintang panjang umur rusa putih menghadiahkannya kepada Dapeng bersayap emas untuk menjalin hubungan persahabatan dengannya. Tali emas melesat ke arah Siming bagai anak panah emas. Siming, yang menyaksikan pukulan yang tertahan lama namun lemah itu, menggelengkan kepalanya pelan. Ia mengulurkan tangan, memutarnya dengan telapak tangannya. Tali itu melayang 3 kaki di depannya, menggeliat kesakitan bagai ular yang disambar elang. Pada saat itu, hasrat membunuh, bagai pisau tajam, menyeruak dari belakangnya. Sumber hasrat membunuh ini adalah sekuntum bunga kamelia, yang jatuh ke tanah ketika sanggul Tao bintang panjang rusa putih terpotong. Begitu hasrat membunuh itu muncul, Siming, yang masih terperangkap di dalam tali emas, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tak mampu memahami sumber hasrat membunuh ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa membela diri saja sudah terlambat. Pukulan ini tidak akan membunuhnya, tetapi ia bisa terluka jika tidak berhati-hati. Namun Ning Changjiu tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Saat hasrat membunuh bunga kamelia itu meletus, seekor gagak emas terbang keluar, menukik ke arahnya bagai seberkas cahaya. Aura kematian dari dunia bawah, seolah-olah menghadapi musuh alami, meronta dan menghilang. Gagak emas terbang perlahan, memegang bunga yang setengah layu di paruhnya, dan dengan lembut meletakkannya. Bunga kamelia itu jatuh ke tanah, dan seorang pemuda berpakaian coklat teh jatuh darinya. Alisnya gelap, dan ia jatuh ke tanah dengan darah hitam mengalir dari ketujuh lubangnya. Ia tampak seperti sedang sekarat. Sima Ming membubarkan roh peri dari tali emas dan meraihnya. Ia menatap anak laki-laki berpakaian hitam di tanah, mengangkat kepalanya untuk melihat Ning Changjiu, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Ning Changjiu berkata, biarkan ia menjelaskannya. Anak laki-laki berpakaian teh itu menatap Ning Changjiu dan berkata, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka bahwa orang yang kuremehkan pada akhirnya adalah kau. Ning Changjiu berkata dengan tenang, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Anak laki-laki berpakaian teh itu mendengarkan penghiburan yang hampir menghina ini, dan berkata dengan enggan, kapan kau menebak identitasku? Ning Changjiu berkata, saat pertama kali melihatmu, aku merasa ada yang tidak beres. Anak laki-laki berpakaian teh itu terus mengeluarkan darah hitam. Ia menatap Ning Changjiu dengan kesal dan enggan. Siming terlambat menyadari, dia iblis kamelia. Ning Changjiu mengangguk pelan, lalu berkata, ingat iblis yang kita temui di kuil hantu di luar kota. Mata Siming menyipit. Ning Changjiu melanjutkan, seekor kelabang menyandera seekor ayam, seekor belalang sembah menyandera seekor burung kuning, seekor nyamuk menyandera seekor katak. Saat itu, aku merasakan bahwa Raja Hantu yang legendaris itu menyimpan dendam yang kuat terhadap musuh alaminya.
Ning Changjiu menatap pemuda berpakaian teh itu dan menjelaskan kepada Siming, dulu aku mengira penguasa puncak Bikyu adalah seekor rusa putih, dan rusa putih itu pasti memiliki status yang sangat tinggi. Namun, aku melihat seorang wanita di lereng gunung yang mengusir rusa putih itu untuk melindungi bunga kamelia. Aku juga melihat banyak persembahan daging rusa di kuil, bahkan pupuk untuk pohon buah abadi pun mengandung tulang rusa. Yang lebih penting, kami disambut oleh 2 roh bunga. Kedua roh bunga ini jelas dipilih secara khusus untuk menerima tamu, namun mereka begitu arogan hingga berani tidak menghormati tuanku. Siming kini merasa diolok-olok dengan kata tuan. Pemuda berpakaian teh yang tergeletak di tanah mendengarkan dan mencibir, kau benar. Aku sama sekali bukan bintang panjang umur rusa putih, akulah roh bunga batu kamelia. Akulah yang membunuh rusa putih dan mengambil alih kesadarannya. Akulah pahlawan suku kami, raja yang memimpin mereka menyambut cahaya dan embun pagi. Ia terbatuk sejenak dan melanjutkan, dulu, puncak Bikyu adalah tanah suci suku roh bunga kami. Setelah rusa putih dan rubah mati tiba, mereka menginjak-injak lautan bunga hingga berantakan, memakan sebagian besar bunga yang belum mekar, dan membunuh iblis bunga yang telah mekar. Mereka merampas semuanya dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Bahkan pohon ginseng suci kami pun dijarah oleh mereka. Pemuda berpakaian teh itu berkata dengan suara serak, semua ini baru mereda setelah kedatangan raja yang disebut Dewa Jatuh. Raja melindungi kami, menghargai kami sebagai bunga langka dan berharga, tetapi malah membunuh iblis rusa dan rubah itu. Kupikir rusa putih dan rubah juga akan dibunuh, tetapi mereka langsung membelot ke raja dan menjadi kaki tangannya. Klaim mereka bahwa mereka telah disihir oleh raja hanyalah kebohongan. Mereka adalah sisa-sisa ras iblis. Saat itu, sang resi benar-benar melihat kebenaran, tetapi ia terlalu baik dan hanya menghajar mereka hingga setengah mati. Saat itu, rusa putih menyeret tubuhnya yang terluka parah ke buah ginseng, berharap untuk berdoa agar pohon suci itu terwujud. Hahaha, pohon suci itu memang terwujud, tetapi aku bersembunyi di balik layar dan berpura-pura. Aku masih ingat betul ekspresi gembira rusa putih itu. Saat itulah aku menyadari ia telah menjadi begitu lemah sehingga bahkan aku bisa membunuhnya. Aku menyamar sebagai roh pohon suci, menipunya, membunuhnya, mengambil alih kesadarannya, dan meninggalkan tubuhnya. Hahaha, itu juga hari ketika aku mendapatkan pengakuan pohon suci, dan kultivasiku mulai maju pesat. Petik 2. Tetapi, saat itu, aku tidak tahu bahwa bahkan pohon suci itu, telah mulai merosot. Pemuda berjubah teh itu mengungkapkan kebenaran tahun itu. Saat itu, sang resi belum mati, dan rohnya belum melindungi para iblis besar di dunia. Itulah mengapa ia mampu menggantikan roh rusa putih. Ekspresi Siming dingin. Pantas saja iblis rusa putih, yang jelas berada di alam Dao kelima, begitu rentan. Pantas saja ia harus dengan cermat mempersiapkan ruang pembantaian sebagai sarana serangan. Ternyata itu sama sekali bukan wujud aslinya. Kemampuannya untuk menyerupai wujud aslinya di mana-mana bukan karena teknik peleburan tulangnya, melainkan karena spora yang disebarkannya. Klaim kehidupan abadi itu absurd, iblis rusa putih yang asli telah mati berabad-abad yang lalu. Ning Changjiu menatapnya dan berkata, apakah itu sebabnya kau kemudian membantai kaummu sendiri? Apa maksudmu dengan kaum kami sendiri? Mata pemuda berjubah teh itu berkobar penuh emosi. Ia menyatakan, tidak ada kaum kami sendiri di antara iblis. Satu-satunya milik kami adalah roh bunga. Lihat betapa baiknya aku melindungi mereka. Di belakang mereka, semua buah ginseng yang telah dipetik setelah mekar berlutut di tanah, kepala mereka tertunduk, pakaian mereka gemetar. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan bertanya, di mana kekuatan penguasa dunia bawah? Pemuda berjubah teh itu berjuang untuk berdiri, duduk bersila. Aku selalu bilang kau tak boleh membawanya. Di kota 10.000 iblis, siapapun yang membawa pedang akan mati. Itu pedang penguasa dunia bawah. Bagaimana mungkin kau bisa membawanya? Ning Changjiu mengerutkan kening. Aku akan membiarkanmu hidup. Kau cabut pedang itu untuk kami. Siming langsung berbicara. Pemuda berjubah teh itu tersenyum masam, kerutan muncul di wajahnya. Aku tahu, aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Mereka sudah lama ingin menyingkirkanku, tetapi entah kenapa mereka tidak bisa. Hahaha, mereka hanya berdiri dan menonton, berharap bisa memanfaatkanmu untuk menyingkirkanku. Aku sudah memikirkannya. Kupikir aku bisa lolos. Petik 2. Tak seorang pun bisa lolos. Tak seorang pun bisa, hahaha. Pemuda berjubah teh itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya mengguncang menara Wanshu. Sambil tertawa, darah gelap bocah berjubah teh itu mengalir deras. Ia hancur oleh dosa-dosanya, dan sisa hidupnya perlahan memudar. Para santo gagal melindungi jiwanya. Jiwanya selalu dilindungi oleh pohon buah ginseng. Kini setelah pohon suci itu sekarat, bagaimana mungkin ia bisa melindunginya? Satu-satunya penopangnya, Raja Wali bersayap emas, hanya memberinya 2 senjata ajaib. Kecuali para peri bunga di seluruh gunung, gunung itu telah lama ditinggalkan oleh semua orang. Buah-buah ginseng itu berlutut di tanah, menyaksikan tuan mereka mati.
Mereka mengira akan dibunuh, tetapi melihat pria dan wanita itu, yang secara nominal adalah tuan dan murid, perlahan berjalan keluar. Gerimis masih turun di luar menara Wanshu. Roh-roh rusa putih, yang awalnya adalah regu pembunuh, menanggalkan pedang dan baju zirah mereka dan meletakkannya di hadapan mereka. Mereka berlutut di tengah hujan dan bersujud kepada Ning Changjiu dan Siming. Selama ratusan tahun, tak terhitung banyaknya dari mereka tampak hidup tanpa beban di pegunungan, tetapi kenyataannya, kebanyakan dari mereka dibunuh dan dikuliti setelah dewasa. Mereka menangis di tengah hujan dan bersujud kepada dua dermawan yang menyelamatkan mereka dari bahaya. Genangan air di tanah dipenuhi darah dari kulit kepala mereka. Ning Changjiu tidak menerima kebaikan mereka, karena ia tahu bahwa penyelamatan jangka pendek bukanlah penebusan sejati. Keruntuhan kota Wan Yao sudah dapat diduga. Sinar cahaya ini masih jauh dari fajar bagi mereka. Kau sudah tahu sejak lama, mengapa kau tidak memberitahuku? Siming mulai menanyai mereka. Ning Changjiu berkata, Yang Mulia Pendeta sangat pintar, kukira kau juga bisa menebaknya. Wajah Siming tampak sangat buruk rupa di balik topeng rubahnya. Ia mengepalkan tangan di balik lengan bajunya, berharap bisa memukul wajah Ning Changjiu. Ning Changjiu menatapnya, tersenyum lemah, dan berkata, berikan padaku. Memberikan apa? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, tali itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Siming sedikit terkejut, dadanya naik turun, dan berkata, sudah kubilang hubungan guru-murid itu hanya lelucon, kenapa kau selalu menganggapnya serius? Tidak bisakah kau sedikit murah hati? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aduh, Nona Si, yang tidak ternoda oleh dunia, apa yang kau pikirkan seharian ini? Sambil berkata begitu, ia menyambar tali itu, melemparkannya ke belakang, dan menggulung semua anak laki-laki dan perempuan di ruangan itu. Ekspresi Siming menjadi semakin tidak ramah. Ia bersumpah dalam hati bahwa di masa depan, jika ia mengatakan hal serupa, ia akan menunggu Ning Changjiu berbicara lebih dulu. Kenapa kau menangkap mereka? Apa kau sedang mencoba memurnikan ramuan keabadian? Tanya Siming. Apa aku sejahat itu? Kata Ning Changjiu. Kalau aku tidak menangkap mereka, mereka semua akan dibunuh oleh iblis rusa di luar. Aduh, mereka masih berguna. Puncak Bikyu telah memaksa iblis-iblis itu menjadi hantu, jadi kita harus mengubah hantu-hantu itu menjadi orang baik. Petik 2. Petik 2. Siming tidak tahu apa yang sedang ia rencanakan. Kata-katanya dipenuhi kebencian. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Ning Changjiu mengusap dahinya dan berkata, aku agak lelah. Aku ingin tidur lagi. Di kegelapan kota 10.000 iblis, Dapeng bersayap emas tiba-tiba membuka matanya. Ia tidak peduli dengan rusa putih itu. Jika ia mati, ia akan mati. Ia hanya akan mengambil tali emas itu kembali nanti. Tapi, ia tak pernah menyangka seni 10.000 iblis, yang telah stagnan selama seabad, akan menemukan karya terakhirnya di sini. Gagak emas. Dapeng bersayap emas mengetuk tepi meja, bergumam sendiri. Dan cerita pun, berakhir nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.